Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak Berita Makassar bersama saya, Tia Anissa. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Pecinta hewan di Makassar laporkan seorang pemuda ke Polrestabes Makassar karena menyeret seekor anjing dengan becak motor. Catut nama artis Baim Wong, seorang warga Goa tertipu hingga 7 juta rupiah. Lahan kosong yang dipenuhi alang-alang di sekitar perumahan kantor pajak di Soreang ludes terbakar. Kita ke informasi pertama. Pecinta hewan di Makassar melaporkan seorang pemuda ke Polrestabes Makassar. Langkah itu dilakukan menyusul beredarnya video seekor anjing yang dirantai dan diseret dengan becak motor atau bentor di jalanan kota Makassar dan viral di media sosial. Aksi sadisme terhadap hewan terekam kamera warga di Jalan Kartini, tepatnya di depan kantor Pengadilan Negeri Makassar, Kota Makassar. Seorang oknum pengemudi becak motor atau bentor menarik paksa seekor anjing dengan menggunakan rantai besi. Pelaku berada di atas bentor dan menarik paksa sang hewan meski terus berontak. Rekaman video yang viral itu kemudian direspon para pecinta hewan dengan melaporkannya ke Polrestabes Makassar. Hal itu dilakukan agar pelaku jera. Cepat kami lakukan pelaporan ke pihak Polrestabes Makassar. Itu seperti apa dalam video itu tersebut, Pak? Kalau dalam video hanya terlihat bahwa seekor anjing diseret dengan menggunakan tali kawat ya, rantai yang dilakukan oleh oknum pengemudi bentor. Alasannya sangat jelas bahwa kami dari Aliansi Peduli Hewan Indonesia tidak mentoleransi adanya sebuah tindakan kekejaman, kekerasan maupun penyalahgunaan terhadap hewan apapun. Penganiayaan binatang, karena memang sadis ya, kita sendiri melihat itu kasihan binatang ditarik-tarik seperti itu. Dan sementara ini pihak kepolisian sementara melakukan penyelidikan kapan waktunya. Tapi kalau tempat kejadiannya, kalau kita lihat di video itu sekitar Jalan Kartini, kan itu terlihat ada gedung Pengadilan Negeri Makassar di situ. Cuma waktunya kita belum tahu dan siapa korbannya, pemiliknya. Kita sementara menunggu juga kalau ada yang ada pemilik yang mengadukan langsung ke pihak kepolisian supaya kita proses, karena ini ada sanksinya juga sesuai Undang-Undang 41 2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan, dan bisa dihukum juga sesuai dengan pasal 302 KUH pidana ya, untuk penganiayaan binatang. Polisi masih melakukan penyelidikan kasus ini. Pelaku terancam pasal 302 tentang penganiayaan kepada hewan dengan sengaja dengan ancaman hukuman 9 bulan penjara dan denda Rp400.000. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Makassar. Operasi Pekat Lipu Satuan Narkoba Polres Bulukumba menangkap 5 pelaku penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu di lokasi berbeda. Barang bukti 29 gram sabu-sabu serta uang tunai ratusan ribu disita polisi. Polisi menangkap 5 orang pemuda yaitu Valdo, Dasril, Dian, Muhammad Ramli, dan Hairil Nasu dalam operasi Pekat Lipu yang digelar Polres Bulukumba. Dari hasil pemeriksaan diketahui Dasril dan Dian berperan sebagai bandar narkoba. Mereka menyerahkan sabu kepada Valdo, M. Ramli, dan Hairil Nasu untuk dijual kembali kepada pelanggannya. Ketiganya berperan sebagai kurir. Para tersangka ini ditangkap di 3 tempat yang berbeda di Bulukumba. Polisi juga menyita sabu sebanyak 29,1 gram serta uang tunai Rp700.000 yang diduga hasil penjualan sabu. Para tersangka mengaku mendapatkan sabu dari Kabupaten Jeneponto. Dengan barang bukti yang kita amankan, jadi ada yang banyak, otomatis indikasinya dia sebagai bandar. Jadi ketiga TKP ini ada bandar, kurir, dan pemakai, begitu? Iya. Masih dalam lidik kami karena mereka ini jaringan terpisah. Pada saat kita amankan dia tidak ada pemiliknya. Ini dalam proses pengembangan kami, nanti apabila ada perkembangan akan kami sampaikan. Dari hasil catatan polisi, kelima tersangka masuk dalam jaringan antar kabupaten. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kelima pelaku dijerat dengan pasal 112 dan pasal 127 dengan ancaman kurungan 5 tahun penjara dan maksimal seumur hidup untuk bandar narkoba.
Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Bulukumba. Dua pemuda di Kabupaten Goa diringkus polisi usai bertransaksi sabu-sabu di pinggir jalan. Kedua pemuda ini mengaku memesan sabu-sabu itu secara daring. Tim patroli perintis presisi Sat Samapta Polres Goa menangkap dua pemuda yang diduga tengah bertransaksi sabu-sabu di bahu jalan di wilayah Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa. Arif Rauf dan Muhammad Idam panik dan membuang sebuah kardus saat melihat rombongan polisi datang. Polisi yang melihat tindakan itu kemudian berhenti dan melakukan pemeriksaan. Dari kardus itu, polisi menemukan 1 saset sabu. Ketika diinterogasi, kedua pemuda ini mengaku memesan sabu secara daring. Untuk lokasi pengambilan sudah ditentukan oleh penjual saat mereka membayar barang haram itu. Ini ditemukan di Tung Abdul Rasa, Jalan Tung Abdul Rasa, ditemukan kedua pemuda tersebut dan langsung dibawa ke Polres Goa. Ini sementara memakai pemudanya atau bagaimana, Pak? Untuk pada saat itu tidak ditemukan memakai, namun petugas kuat dugaan kecurigaan bahwa yang kedua pemuda tersebut membawa barang terlarang. Guna pemeriksaan lebih lanjut, kedua pemuda itu langsung digelandang ke Mako Polres Goa untuk diserahkan kepada petugas unit narkoba. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Goa. Polisi menangkap seorang pelaku penipuan melalui media sosial di Kota Makassar. Petugas juga menyita sejumlah barang elektronik, hasil kejahatan serta 1 unit sepeda motor yang digunakan pelaku dalam melancarkan aksinya. Petugas unit Jatanras Polrestabes Makassar menangkap Andi Firman berusia 23 tahun, pelaku penipuan dengan modus menawarkan pekerjaan melalui media sosial kemudian mencuri telepon genggam korbannya. Kepada korbannya, pelaku berpura-pura menawarkan pekerjaan sebagai penjaga es-teler. Korban kemudian menghubungi pelaku dan mengaku berminat dengan pekerjaan yang ditawarkan namun tidak memiliki kendaraan. Pelaku juga meminjam uang kepada rekan-rekan korban. Pelaku penipuan dengan modus menawarkan pekerjaan di salah satu media sosial. Ini cara jam beraksi seperti mana waktu korban kejadian? Jadi setelah menawarkan pekerjaan pada calon korban, salah satu korban mengechat ke pelaku untuk pekerjaan tersebut. Kemudian berhubung korban tidak mempunyai kendaraan, maka pelaku menawarkan untuk menjemput. Setelah ketemu, kemudian pelaku membonceng korban dan mampir di salah satu toko. Depan salah satu toko tersebut, pelaku meminjam handphone korban dengan alasan handphonenya lobet. Kemudian masuk ke dalam, mengarahkan korban ke dalam salah satu toko tersebut untuk mengambil pesanan. Setelah korban masuk, pelaku langsung melarikan diri. Kemudian setelah itu pelaku berhasil mengambil handphonenya. Kemudian dari handphone tersebut dia mengechat beberapa temannya untuk meminjam uang senilai jutaan rupiah. Polisi menyita sejumlah barang bukti berupa sepeda motor, HP milik korban, dan HP milik pelaku. Andi terancam pasal penipuan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Makassar. Tergiur hadiah puluhan juta rupiah dan keartisan dari seorang Baim Wong, seorang warga di Kabupaten Goa menjadi korban penipuan berkedok undian melalui daring. Korban mengirimkan uang tunai 7 juta rupiah sebagai syarat untuk pembayaran pajak giveaway yang didapatkan korban. Ratnawati, warga Jalan Inspeksi Kanal Tompo Balang, Kelurahan Tompo Balang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa, mendatangi Polres Goa untuk membuat laporan terkait kasus penipuan yang dialaminya. Berbekal percakapan di media sosial dengan pelaku, korban membawa bukti untuk melengkapi laporannya karena mengalami kerugian jutaan rupiah. Korban diwajibkan membayar pajak giveaway. Korban kemudian melakukan pembayaran hingga total berjumlah 7 juta rupiah. Korban memang tergiur dengan hadiah puluhan juta rupiah ditambah keartisan dari seorang artis bernama Baim Wong.
Ia langsung melakukan pembayaran ketika mendapatkan pesan dari Facebook yang memenangkan undian berhadiah giveaway senilai 50 juta rupiah dari artis Baim Wong. Korban kemudian diarahkan untuk melakukan pelunasan pajak ke nomor rekening yang mengaku admin artis Baim Wong. Setelah mengirimkan uang 7 juta rupiah, pelaku menghilang dan tidak merespon korban. Punya Facebook, saya lihat story-nya, ternyata saya chat dia kasih ke linknya, saya ikutin terus. Jadi terus ku chat gitu teman, ada iya memang begitu, awalnya begitu terus, sekalinya 3 kalinya itu dia minta 5, lebih. Saya ke rumahnya itu teman, ternyata itu teman dia dihack akunnya. Oh, di hacker juga Iya, dihacker akunnya. Nah, jadi itu terakhir itu yang 3,9 saya kirim enggak lagi karena dia minta terus. Dia sempat video call. Dia video call iya. ya? Video call. Berapa kali kita transfer, Bu? 3 kali. 3 kali? Iya. Itu berapa kerugian tuh, Bu? 1,5 out pertama, yang kedua 1.050.000 pertama, yang kedua 2,5, yang ketiga 3,9. Jadi totalnya berapa, Bu? 7.450. 7 juta. Iya. Setelah kita Korban awalnya komunikasi melalui WhatsApp sehingga disampaikan bahwa menerima hadiah sebesar 50 juta. Namun sebelum dikirimkan hadiah ini harus mengirim duluan uang administrasi kepada pihak Baim Wong atau Baim Paula. Polisi mengimbau warga untuk tetap waspada terkait penipuan melalui daring yang mencatut nama artis agar tidak dirugikan. Adi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Goa.